Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B yang beranggotakan Sylvia Irawati dengan NIM 18001, Bravanasta Glory 18047, Komang Ayu Triana NIM 18049, dan saya sendiri Maharani Lisna dengan NIM 18056. Ovariohistektomi merupakan tindakan bedah yang sering dilakukan pada hewan kecil. Ovariohistektomi adalah tindakan pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat, membuang uterus dan ovariumnya sekaligus dari tubuh betina. Persiapan sebelum operasi dilaksanakan yaitu persiapan alat dan bahan, persiapan ruangan operasi, persiapan pasien, dan persiapan operator. Premedikasi yang digunakan yaitu atropin sulfat sebanyak 0,2 hingga 0,4 ml dan anestesinya menggunakan silazin sebanyak 0,12 hingga 0,37 ml dan ketamin sebanyak 0,25 hingga 0,75 ml. Teknik operasi yang pertama yaitu insisi kulit di ventral midline abdominal 1-3 jari di belakang umbilikus ke kaudal sepanjang 4-8 cm atau 2-3 jari. Yang kedua yaitu tekan kulit dan tekanan dan pisau harus cukup sehingga lemak sekutan muncul di sepanjang tempat insisi. Ukuran insisi kulit di ventral midline abdominal tergantung pada ukuran hewan. Biasanya 1-3 jari di belakang umbilikus ke kaudal sepanjang 4-8 cm atau 2-3 jari. Lalu ditemukan linea alba. Karena sebagian besar terdiri dari jaringan ikat dan tidak mengandung saraf primer atau pembuluh darah, sehingga insisi bedah umumnya dilakukan melalui linea alba. Setelah linea alba diidentifikasi, peritoneum dibuka melalui metode angkat dan tusukan. Dengan forceps, linea alba diangkat maksimal. Hal ini penting karena limfa dapat dikoyak saat memasuki rongga perut. Lalu diinsisi dengan pisau bedah. Selanjutnya yaitu lubang kecil yang dibuat melalui linea alba diperbesar dengan insisi menggunakan gunting-gunting atau pisau bedah. Jika menggunakan pisau bedah, forceps dimasukkan ke dalam lubang pada linea alba. Pada umumnya, menemukan uterus dengan Spayhook lebih mudah di sisi kanan karena menghindari limfa. Spayhook dimasukkan ke dalam perut dengan tepi kait menempel pada dinding tubuh sampai pada dinding abdomen dorsal tercapai. Hook diputar 180 derajat sehingga hook menghadap ke tulang belakang dan kaitannya dalam arah medial dan sedikit kaudal saat ditarik ke atas, atau masukkan ovariectomy hook menelusuri dinding kiri 2-3 cm kaudal ginjal. Hook digerakkan ke medial untuk angkat kornua uteri. Lalu diidentifikasi usus omentum atau uterus. Jika berhasil, maka uterus dan ovarium akan terlihat jelas di hook. Dilakukan klem ligamentum ovarium yang tepat. Lalu ligamentum suspensori harus diputus atau direlaksasi melalui manipulasi agar memungkinkan eksitasi dan visualisasi ovarium yang memadai. Selanjutnya yaitu pedicle divisualisasikan dengan mengangkat klem yang ditempatkan di pembuluh ovarium. Sebuah klem dengan lengkungan menghadap ke atas ditempatkan di pedicle di proksimal ke ovarium, lalu dilakukan ligasi. Setelah itu pedicle ovarium diligasi dengan benang jahitan monofilamen 0 atau 2.0 menggunakan simpul yang telah dimodifikasi atau simpul sederhana. Ligasi dikencangkan sampai jaringan dikompres. Lalu ligasi kedua ditempatkan proksimal ligasi yang pertama. Setelah diligasi, pedicle siap dipotong. Setelah itu, pedicle dipotong pada permukaan proksimal klem yang ditempatkan di ovarium sebagai pemandu pemotongan. Uterus ditarik ke kaudal untuk memvisualisasikan serviks, lalu dipotong menggunakan scalpel. Setelah dipotong, jahit dengan benang monofilamen yang absorbable dengan pola jahitan terputus sederhana pada rektus eksternal dengan simpul di setiap ujung jahitan. Jahitan harus berada di selubung rektus kira-kira 4-10 mm dari ujung sayatan dengan jarak tusukan jarum tidak lebih dari 5 mm. Lapisan sekutan ditutup untuk menghindari ruang kosong yang dapat menyebabkan pembentukan seroma.
Teknik operasi pengangkatan ovarium atau ovariohysterektomi dikatakan berhasil apabila ovarium dan tuba fallopi berhasil dikeluarkan tanpa adanya pendarahan, luka jahitan pada bagian yang diinsisi kering dan tidak ada infeksi. Pasca operasi merupakan bagian yang penting untuk menjamin keberhasilan suatu operasi. Tindakan yang dilakukan pasca operasi meliputi pembalutan luka, di mana perban sebaiknya diganti apabila kondisinya basah atau lembab. Pembalutan luka dilakukan dengan kain kasa steril dan ditutup dengan Hipafix. Biasanya setelah beberapa hari Hipafix sudah tidak begitu lengket, maka perban diganti dengan yang baru. Setelah mengalami tindakan operasi, biasanya hewan cenderung menggigit bekas lukanya. Maka dari itu, dianjurkan penggunaan Elizabeth Collar untuk menghindari hewan menggigit bekas luka dan perban terlepas. Jika hewan aktif, penggunaan perban dapat disesuaikan yaitu dengan cara menggulung perban pada bagian perut agar luka jahitan aman dan tidak mudah lepas. Pemberian antibiotika diperlukan untuk membantu proses penyembuhan luka dan menghindari luka dari infeksi. Pemberian antibiotika dilakukan selama 5 hari dengan dosis sesuai dengan yang tercantum pada kemasan. Simpulan, ovariektomi adalah tindakan mengamputasi, mengeluarkan, dan menghilangkan ovarium atau bersama dengan uterus dari rongga abdomen. Dan histerektomi merupakan operasi pemotongan dan pengambilan keseluruhan uterus. Hewan yang telah di-ovariohysterektomi tidak dapat menghasilkan keturunan karena organnya yaitu ovarium telah diangkat. Prosedur ini dilakukan salah satunya untuk mencegah overpopulasi pada hewan, misalnya untuk mengontrol populasi kucing liar atau stray cat. Sebelum dilakukannya operasi OH, perlu dilakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan hewan tersebut siap menerima anestesi dan pembiusan. Saran, dari praktik yang sudah dilakukan, penulis dapat menyarankan agar para pemilik hewan sebaiknya melakukan ovariohysterektomi pada hewannya. Serta proses ovariohysterektomi harus dilakukan di tempat yang steril untuk mengurangi terjadinya kontaminasi yang menyebabkan infeksi. Berikut adalah lampiran form pemeriksaan hewan dan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 3B. Terima kasih.